ingat satu kejadian yang berhubungan dengan hubungan biku dengan umat ya. Nah, itu ada cerita di Winaya itu sendiri. Ya, ada satu kejadian di mana di satu daerah satu biku ini sangat dekat sekali dengan umat. Sangat ini sekali jadi seperti teman. Nah, masyarakatnya senang dengan karakter bikunya ini yang terlalu maksudnya jadi kayak teman lah, friendly. Ya paling kalau kasarnya secara ini, kalau ini, halo Pak, mau kemana? Selamat pagi. Ya, misalnya selalu friendly banget, gaul istilah sekarang ya. Gaul banget. Pokoknya udah kayak teman. Dan umat-umat senang dengan biku tersebut. Akhirnya mereka berdana mensupport karena biku ini gaul. Biku ini friendly banget. Biku ini asik diajak bicaranya. Kemana aja nyambung gitu. Pokoknya banyak hal yang akhirnya bikin jadi banyak masyarakat sana juga happy. Nah, ada satu waktu ada biku yang memang strict secara winaya. Dia jalan natap ke bawah gitu, nunduk gitu, jalannya juga. Sikapnya indria sangwaranya kuat, pegang bolnya juga, jubahnya rapi semuanya. Kira-kira gitu. Nah, biku ini nggak disambut sama umat. Mereka melihat ini biku kaku banget gitu ya. Nah, biku yang seperti itu nggak asik, nggak kayak Bante kita. Jadi ada obrolan dari umat gitu, nggak kayak Bante kita gaul, biku ini nggak asik. Nah, akhirnya biku yang menjaga winaya dengan baik, begitu pindah patah nggak dapat makanan, karena umat nggak suka biku yang model seperti ini gitu. Mereka suka biku yang gaul seperti yang sudah ada. Nah, umat biku ini berpikir, ada apa ini ya? Kenapa kok jadi seperti ini? Dulu nggak seperti ini. Umat di sini penuh sadaknya kuat terhadap dhamma gitu, terhadap berbuat baik. Tapi sekarang kok berubah gitu. Tapi umat biku ini tetap berjalan, misalnya seperti biasa. Dia pindah patah, dan memang ketika pindah patah ada umat yang lihat biku ini malah tutup pintu, masuk tutup pintu. Karena nggak gaul bantenya, nggak suka gitu. Nah, akhirnya ada satu umat yang memperhatikan gerak-gerik biku ini. Dia lihat dari jauh, ini biku yang berbeda. Nggak seperti biku yang biasanya gitu. Malah umat ini yang memperhatikan. Wah, ini beda nih, nggak kayak yang biasa. Nah, dia perhatiin nggak dapat makan. Lalu dia datang samperin ke biku tersebut, lalu dia berdana malah dengan penuh respek seperti itu. Nah, lalu dia bertanya, ya, kenapa Bante susah dapat makan ya Bante? Karena nggak banyak umat berdana. Iya, kondisi sekarang seperti ini Bante. Umat-umat sudah banyak berubah. Mereka nggak suka dengan biku yang memang menjaga sila seperti Bante, bersikap indera sangwara gitu. Nah, akhirnya diceritakan kronologisnya. Oh, pantas. Seperti itu. Ya, akhirnya biku ini punya ini bahaya. Ini misalnya kondisi ini bisa merusak sasana. Artinya biku tersebut sudah menurunkan tingkat tingkat respek dan tingkat keyakinannya mereka gitu. Nah, ini dia yang menyebabkan kula dusaku. Artinya merusak sada umat. Gitu. Mereka berdana
kepada biku hanya karena faktor kedekatan, bukan karena keyakinan. Keyakinan terhadap kebaikan itu sendiri, keyakinan terhadap sangga, tapi secara pribadi. Nah, akhirnya ini dikategorikan sebagai kula dusako, merusak sada umat. Ketika ada biku yang lebih menjaga silanya dengan baik, winayanya dengan baik, indra sangwaranya baik, mereka nggak support. Ini artinya sada umatnya sudah rusak. Ini yang bahaya untuk sasana. Akhirnya biku ini laporan kepada Buddha. Buddha diceritakan, akhirnya Buddha bicara bahwa sangga harus mengusir biku tersebut dari tempat itu. Ya, karena dia sudah merusak sadanya umat, kula dusako. Nah, ini termasuk pelanggaran berat yang dibilang sangga disesa. Gitu. Artinya diperingatkan 3 kali, kalau diperingatkan 3 kali bikunya sadar, oke. Nah, dia terbebas dari hukuman itu, dari peraturan tersebut. Kalau tidak, ya dia harus dengan syarat dia harus diusir dari sana gitu. Pergi cari tempat lain biar biku yang memang sesuai ya tinggal di sana, sesuaikan untuk misalnya mengembalikan sada umat itu sendiri. Nah, ini bentuk tingkat respek. Dan ini pun kejadian di zaman Buddha sehingga menerbitkan aturan itu sendiri. Ya, merusak sadanya umat, kula dusako. Nah, inilah dinamika ketika memang biku ya hasilnya berasosiasi dengan umat yang akhirnya bisa terlalu dekat, ya salah satunya itu. Makanya masing-masing harus tahu batasan, ya kan, antara biku dan umat juga harus tahu batasan dengan jelas gitu. Dan bagaimana misalnya seorang umat bisa beretika dengan baik di hadapan para biku untuk menjaga itu, kira-kira ya.